Perumpamaan tentang anak ayam dan induknya yang sedang kehujanan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, teman-teman saya dan semua kerabat dan keluarga. Perkenankan saya saat ini berbagi sharing dengan satu perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang anak-anak ayam yang berlindung di dalam naungan kepak sayap induknya saat kehujanan. Suatu kali di dalam suatu perkampungan, beberapa ekor ayam yang dilepas oleh pemiliknya sedang mencari makan ke pinggir hutan. Tanpa mereka sadari, mereka sepertinya sedang di dalam ancaman hujan dan cuaca yang buruk. Pada saat hujan rintik-rintik mulai menyerang, anak-anak ayam yang mulai kedinginan, sudah mulai sempoyongan, akhirnya dipanggil oleh induknya. Induk ayam berkata kepada anak-anaknya demikian, "Anak-anakku, mari berlindung di bawah naungan kepak sayap indukmu ini. Selama indukmu ini masih hidup, sampai titik darah penghabisan, di dalam kepak sayap indukmu ini, kamu aman. Dan jangan coba-coba keluar dari lindungan sayap indukmu ini. Karena pada saat engkau ada di dalam naungan sayap indukmu ini, tetes-tetes hujan itu tidak mengenaimu, tetapi cukuplah membasahi dan membuat indukmu kedinginan. Indukmu siap melindungimu sampai titik darah penghabisan." Nah, dari antara beberapa ekor anak ayam, ada yang mendengar kata atau suara induknya aman ketika dia di dalam naungan sayap induknya. Titik-titik air hujan itu menerpa induknya, tetapi bulu sayap induk yang tebal dan berminyak, dengan sekuat tenaga, dengan segala daya mampu, dengan penuh kasih sayang, induknya merangkul semua anak-anak ayam sehingga selamat sampai hujan berhenti. Tetapi satu, dua, atau beberapa ekor, bila ada anak ayam yang tidak mendengarkan induk itu, dia tidak mau ada di dalam naungan sayap induk itu, dia ingin berlari-lari sendiri, dia bisa saja sakit, dia bisa saja lemah, hancur di bawah terpaan hujan. Karena bulu dan sayap dari dari anak ayam masih halus dan lemah, tidak sanggup mempertahankan dirinya. Apa makna perumpamaan ini, teman-teman? Perumpamaan ini menunjukkan kehidupan kita yang sering sekali menghadapi hujan pencobaan, hujan masalah, hujan tantangan, hujan tekanan, hujan bahkan ada yang menghadapi hujan dari kebencian orang, hujan dari tekanan hidup, hujan problema, ada yang mengalami hujan sakit penyakit, ada yang mengalami hujan masalah demi masalah, dan yang paling parah adalah hujan pencobaan dalam dosa. Dan bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kita sering dihadapkan suatu pilihan. Apakah kita datang kepada Tuhan di bawah naungan sayap kasih sayang Tuhan, di bawah naungan sayap lindungan hadirat Tuhan, kita berlindung, atau kita mencari jalan sendiri, mencari kekuatan sendiri. Dan pada saat kita mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan, berlindung di bawah naungan sayap kasih-Nya, maka kita akan aman dan selamat. Tapi tatkala kita jauh dari Tuhan, keluar dari hadirat-Nya, kita tidak mau tunduk pada Tuhan, kita mengikuti egoisme kita, maka kita hancur diterpa hujan masalah.
Hidup kita hancur diterpa hujan godaan iblis. Hidup kita hancur diterpa oleh hujan pencobaan. Kita tidak ada yang sanggup mengandalkan kekuatan sendiri. Sebagian dari kita mencoba menghadapi masalah dengan mengandalkan pengalaman kita. Tapi tanpa hadirat Tuhan, semuanya sia-sia. Sebagian dari kita mencoba mengandalkan popularitas, nama baik, dan juga ketenaran, bahkan pengalaman yang segudang, kepintaran yang terbatas itu tidak ada apa-apanya dibanding masalah kehidupan tanpa Tuhan. Tuhan mengatakan agar kita datang kepadanya. Itu sebabnya Tuhan berfirman, "Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka engkau akan kuberikan kelegaan." Kelegaan itu hanya didapat di dalam kasih Tuhan. Di luar hadirat Tuhan kita akan kering. Di luar Tuhan kita tidak ada yang selamat. Tuhan berkata pada saat ini, apabila kita ada yang terlanjur keluar dari hadirat Tuhan, kita mencoba kesenangan sendiri. Ada yang lari kepada hedonisme, kenikmatan dunia. Ada yang lari pada film-film dan gambar-gambar pornografi. Semuanya kita dipanggil bertobat. Ada yang lari dengan segala bentuk kesombongan. Kita merasa sombong dengan pengalaman kita. Kita merasa sombong dengan kekuatan dan jabatan dan karir. Ada yang sombong dengan keuangannya. Merasa bahwa dia bisa membeli apapun yang dia punya. Apabila di luar hadirat Tuhan, hidupmu akan hancur. Mari kita datang kepada Tuhan. Waktunya masih ada selama napas hayat di kandung badan. Saat ini, mari kita melembutkan hati. Datang kepada Tuhan. Dan jangan menolak kasih-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya akan seluruh kehidupan kita di dunia ini. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus Kristus adalah juru selamat. Dialah jalan dan keselamatan dan hidup. Supaya setiap kita yang datang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal di dalam Tuhan. Dan Tuhan Yesus telah membuktikan kasih-Nya. Dia membuktikan sampai titik darah penghabisan. Dia memberikan nyawanya sebagai sayap yang menjadi naungan bagi kita. Di saat kita tidak sanggup menghadapi dosa kita. Tidak ada manusia yang sanggup menghadapi dosa dan kenajisan dan segala ikatan iblis yang mematikan. Bisa-bisa dari dosa. Semua orang telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi Tuhan mau mengasihi kita. Dia hanya mau mengatakan pada kita, marilah kita datang kepadanya, kita buka hati untuk Dia, dan tetap di dalam naungan hadirat Tuhan. Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihiku, Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberkati. Amin.